Namaku Ayla, usiaku 27 tahun. 2 tahun lalu, aku menikah dengan laki-laki yang sangat kucintai, Arman. Ia lelaki baik, bertanggung jawab, dan penuh kasih. Kami menikah dengan harapan membangun rumah tangga yang bahagia, tapi ternyata cinta saja tidak cukup. Masalahku bukan orang ketiga, bukan juga karena kekerasan rumah tangga, tapi karena satu sosok yang seharusnya menjadi orang tuaku sendiri setelah aku menikah, ibu mertua. Di tahun pertama, semuanya terasa indah. Kami tinggal di rumah kontrakan sederhana, jauh dari orang tua, dan itu membuat kami bisa belajar hidup bersama. Arman sangat pengertian. Setiap pulang kerja, ia selalu membawakanku bunga atau makanan kesukaanku. Tapi semua berubah saat ayah Arman jatuh sakit, dan ibu mertuaku, Bu Yani, meminta kami untuk pindah tinggal bersamanya. Awalnya aku ragu, tapi Arman meyakinkanku. Sebentar saja sayang, sampai ayah sembuh. Aku mengangguk. Aku ingin menjadi istri yang baik dan menantu yang bisa diandalkan. Hari pertama tinggal di rumah mertuaku, aku langsung merasakan aura dingin. Ia tak tersenyum saat menyambutku, hanya mengangguk singkat, lalu berlalu begitu saja. Sejak saat itu, aku jadi bulan-bulanan komentar pedas. Masakanku selalu salah, caraku menyapu dianggap malas. Bahkan saat aku hendak tidur lebih cepat karena kelelahan, ia berkata, "Ibu rumah tangga kok manja, belum punya anak aja udah lembek." Aku hanya bisa menahan air mata di kamar. Arman tahu, tapi selalu membelaku dengan kalimat yang sama. "Namanya juga orang tua, sabar ya." Lambat laun, aku mulai merasa lelah, terasa asing di rumah sendiri. Setiap ada saudara yang datang, ibu mertuaku selalu membandingkanku dengan mantan pacar Arman yang dulu. Bahkan pernah berkata terang-terangan, "Kalau dulu Arman sama Dinda, pasti rumah ini ramai dengan cucu sekarang." Hatiku remuk, dan ketika aku curhat pada Arman, ia justru menyalahkanku. "Mungkin kamu yang terlalu sensitif, mama tuh gak serius." Aku merasa sendirian. Bahkan saat aku positif hamil 2 bulan, bukannya bahagia, ibu mertuaku malah berkata, "Yakin itu anak Arman? Sekarang banyak loh perempuan licik." Hari itu aku menangis seharian. Kehamilanku penuh tekanan, stres, tangisan setiap malam, dan konflik tak berujung reda. Hingga akhirnya aku mengalami keguguran. Saat aku terbaring lemah di rumah sakit, Bu Yani tak menjenguk, justru berkata pada keluarga, "Anak kayak gitu gak bisa jaga kandungan, mana bisa jadi ibu." Aku bangkit dari tempat tidur rumah sakit, menatap Arman yang duduk membisu di sampingku. "Kamu diam terus, sampai kapan kamu akan membiarkan ibumu menyakitiku?" Arman hanya menjawab, "Aku gak bisa lawan mama." Dan disitulah hatiku mulai mati. Beberapa hari setelah keluar dari rumah sakit, aku mengepak baju. Bukan karena aku ingin kabur, tapi karena aku sadar aku harus menyelamatkan diriku sendiri. Aku mencintai Arman, tapi aku lebih mencintai kewarasan dan harga diriku. Arman tak mencoba menahanku, ia hanya memandangku dalam diam, seperti tak punya keberanian melawan sang ibu. Kini, aku tinggal bersama orang tuaku, menyembuhkan luka demi luka yang ditorehkan oleh rumah tangga yang seharusnya menjadi tempat pulang. Dari semua luka yang kualami, aku belajar satu hal penting. Pernikahan bukan hanya soal 2 insan yang saling mencintai, tapi juga soal keberanian untuk melindungi satu sama lain dari siapapun, termasuk keluarga sendiri.
Dan kalau kamu berada di posisi sepertiku, ingatlah, cinta tidak seharusnya membuatmu hancur.